Mungkin kita bisa langsung masuk ke live trade ya. Ini udah jam 7:06 juga. Seperti biasa, saya biasanya 7 menit di awal itu nunggu teman-teman pada join dulu. Kita bisa sharing, diskusi dulu sebelum masuk ke market. Jadi sambil masuk ke market nih, teman-teman ada yang mau request nggak? Seperti biasanya kita mau bahas pair apa aja. Oke, mungkin saya konfirmasi dulu. Tampilan saya sudah di chart Euro GBP atau belum? Ini kebetulan kebukanya di Euro GBP. Oke, ini requestnya udah ada request dari beberapa teman-teman ini, tapi requestnya major pair ya, major pair yang biasa kita bahas. Jadi untuk major pair nggak usah khawatir. Jadi untuk major pair pasti akan saya bahas. Nah, ada NZD USD, oke. Itu nanti bisa jadi satu pair tambahan ya. Kita bahas dulu deh. Ini kemarin ada signal yang bukan di major pair, kita bahas dulu. Pertama ada signal di CHF di NZD JPY ya. Maaf ya kalau sambil selingan batuk. Memang nih kondisi belum benar-benar fit. Nah ini sudah di NZD JPY, saya konfirmasi dulu karena ini saya online-nya pakai laptop, mungkin berbeda dari device yang biasanya saya pakai, takutnya ada miss sharing screen, malah saya nanti ngomong sendiri tanpa ada screen-nya ya. Sudah ya, kita bahas NZD JPY dulu. Sudah di NZD JPY, jadi peluang kemarin cukup jelas, alasan juga di-share di grup. Dari keseluruhan tren masih downtrend ya, masih downtrend. Kita bisa lihat di sini ada harga yang bergerak semakin turun. Lalu kemarin di sini pas ada divergen, jadi pembentukan divergennya cukup bagus. Kalau saya bilang cukup bagus kemarin, ada divergen, lalu ada konfirmasi di sini. Di sini ada ada candlestick doji. Ini bisa jadi suatu informasi atau suatu tanda pergerakan harga akan berbalik arah. Ya, yang awalnya harga naik ini bullish, ada doji, dia jadi bearish. Dan di sini kena take profit. Lalu harga setelah take profit kebetulan harga naik lagi. Dia gagal membentuk double top di sini. Ini bisa aja jadi double top, cuman gagal terbentuk. Harga ternyata lanjut naik lagi. Oke, terus kalau NZD JPY sekarang ini belum ada peluang cukup bagus. Kalaupun ngambil peluang, bagusnya itu tadi di sentuhan pertamanya, resisten, ada MA sebagai resisten, kita ambil entry sell karena tren masih downtrend tuh masih cukup bagus untuk ambil entry sell. TPSL bisa pakai 300 poin. Ya, ini kalau kita ukur 300 poin dari sentuhan pertamanya resisten MA kita dapat 300 poin bahkan lebih. Jadi kena take profit kalau ngambil peluang sell tadi. Terus kita bahas gold ya. Nah, gold naik cukup jauh, dia break resisten. Kalau entry sekarang saya rasa kurang bagus peluangnya kalau mau entry buy ya. Karena ini kalau dari resistennya, ini kalau dari resistennya di sini di harga 1817.76 ini udah naik sekitar 600 poin. Jadi kalau mau buy sekarang itu kurang bagus. Bagusnya buy tadi ketika break resistennya. Bagusnya itu buy di area ini. Ketika break resistennya, ini outlook di share di grup juga.
sayangnya telat entry buy. Tapi peluangnya untuk saat ini kalau lihat di time frame H4 ini kita bisa prepare untuk ambil peluang sell lagi di garis MA 200. Stokastik juga overbook, jadi cukup bagus untuk ngambil peluang sell. Ingat untuk tetap membatasi resiko per transaksinya. Ingat untuk tetap pakai TP dan SL. Jangan sampai tanpa planning. Jadi tiap kali entry kita udah harus tahu exit plan-nya mau seperti apa. Jangan sampai nggak punya rencana, nggak punya planning ya. Jadi untuk peluang seperti itu di gold, bisa ambil peluang sell ketika nyentuh garis MA sebagai resisten. Oke, itu untuk gold. Untuk peluang yang tadi ngambil sell karena di sini masih area resisten, lalu didukung ada candle candle saya agak lupa namanya, Morningstar kalau nggak salah, Morningstar atau Evening Star, saya agak lupa. Ini ada tapi candlestick ini menginformasikan akan adanya pembalikan arah harga juga, yang awalnya bergerak naik nyentuh resisten di sini, sempat turun dikit lalu lanjut naik lagi ya. Kebetulan di sini pantulan harganya juga tadi saya sempat ukur itu pas di area Fibonacci 50%. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan memang ada support di sini. Jadi sempat turun sekitar 500 poin, nyentuh support, dia naik dan break resisten. Nih, ingat yang sering disampaikan di grup, kalau sideways itu peluangnya kita bisa sell di resisten atau buy di support, atau kita mau memanfaatkan teknik breakout, kita tunggu break resisten dulu atau break support dulu baru kita ambil peluang untuk entry. Kalau case-nya di sini harga break resisten terlebih dahulu dan harga berhasil naik. Jadi resisten teratasnya di sini ya, acuannya. Ada ini bisa dijadikan acuan untuk range pergerakan sideways-nya. Ini, nah ketika dia break, ya potensinya harga akan lanjut naik. Itu untuk peluang ketika market sideways. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk gold dan NZD JPY yang tadi sudah kita bahas. Oke, ini ada pertanyaan dari Bos Francisco ya. Untuk gold nunggu news juga kah untuk konfirmasi? Kalau saya pribadi saya nggak nunggu news, ya nggak nunggu news. Karena saya memanfaatkan analisa teknikal untuk mencari peluang entry-nya. Yang mana kalau analisa teknikalnya kita nggak nunggu news, di sini kita bisa tahu harga memang break resisten, berarti potensi lanjut naik dan berhasil lanjut naik, jelas. Jadi nggak usah nunggu news, kita tahu potensinya akan seperti apa. Lalu kedepannya akan seperti apa? Kedepannya potensi harga akan memantul turun di area garis MA ini, ya kita bisa ambil peluang sell garis MA-nya itu. Nah, dan analisa saya itu berdasarkan teknikal, berdasarkan support resisten, ya bukan berdasarkan news, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi memang untuk gold minggu kemarin sampai awal minggu ini bergerak sideways. Lalu baru hari ini berhasil break resisten dari range pergerakan sideways-nya. Harga berhasil naik. Untuk saat ini pantau lagi perkembangannya seperti apa. Kita bisa pakai
Fibonacci untuk alat bantu kita mau ukur dia potensi naik sampai mana. Ini bisa sampai level 2618 ya. Bisa naik sampai level 2618. Yang mana level itu kalau dilihat di H4, nah ini juga di area MA 200. Kita bisa ambil peluang sell di area tersebut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut pair mungkin? Kita sambil lanjut deh, sambil lanjut ke ini ada yang request NZD-JPY, mau tanya apa Bose? Kebetulan tadi sudah kita bahas ya NZD-JPY. Nah, mana tadi NZD-JPY? Ini NZD-JPY kemarin ada peluang sell, ada divergent, potensi double top tapi gagal, lalu harga bergerak naik. Sentuhan pertama ke garis MA sebagai resisten, kita bisa ambil peluang sell. TPSL 300 poin sesuai rule, ini take profit case-nya. Lalu harga kembali naik lagi dan untuk saat ini belum ada peluang yang cukup bagus untuk entry lagi. Jadi NZD-JPY saat ini belum ada peluang ya. Oh, tanyanya ada divergent apa enggak? Ini bisa jadi divergent lagi, tapi belum ada konfirmasi kalau ini karena stokastik juga belum menukik turun ya, belum bergerak turun, jadi belum ada konfirmasi akan adanya divergent. Dan ini kalau ada candle bullish lagi, berarti apalagi candle bullish terakhirnya ya yang sedang bergerak ini, kalau misalkan menembus harga high dari candle sebelumnya di sini, ya candle sebelumnya yang saya hubungkan dengan garis trendline, jika berhasil menembus harga tertinggi dari candle sebelumnya, maka bisa dibilang ya potensi pembentukan divergentnya gagal terbentuk karena harga berhasil naik lagi. Seperti itu ya NZD-JPY. Kita sambil lanjut ke USD-JPY. Nah, USD-JPY ini juga masih mengikuti outlook. Tinggal teman-teman mungkin ada yang memperhatikan outlook, ada yang mungkin kurang perhatian sama outlook. Jadi outlook untuk USD-JPY harga berhasil dia naik dulu ke resisten trendline yang ditembus sebelumnya jadi support. Jadi resisten trendline-nya jadi sebelumnya berperan sebagai support, di sini ya merupakan trendline yang kuat jadi support become resisten. Ketika di sini ditembus, break turun, harga koreksi, jadi harga bergerak naik, koreksi, dan untuk saat ini harga kembali memantul turun di level ketika harga menyentuh garis trendline-nya ya sebagai resisten. Ya, jadi USD-JPY ini masih cukup jelas juga peluangnya. Dan untuk saat ini kalau kita bicarain peluang jangka panjang, analisa saya masih berpotensi turun. Selama harga belum break level 110.773, ini masih berpotensi akan bergerak turun untuk USD-JPY. Tapi kalau saat ini kalau kita mau entry sell ini sebenarnya kurang bagus karena kalau diukur dari area resistennya ketika nyentuh garis trendline ya, ini udah turun sekitar ya hampir 300 poin. 300 poin ini udah ada ini. Ini udah turun 300 poin. Jadi kalau mau entry sekarang ini kurang bagus. Karena sudah mengalami penurunan cukup banyak. Kalau untuk jangka panjang ya, kita bisa sell di sini, TP mungkin di area ini.
bisa jadi target penurunan, lalu stop loss-nya ya bisa ditaruh di area ini, di sini, di level ini. Setup-nya akan jadi seperti itu untuk USD JPY. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak USD JPY sebelum lanjut pair lainnya nih? USD JPY ada divergen. Nah ini dari Bos Hasbi ya. USD JPY ada divergen. Divergennya di time frame berapa? Coba kita identifikasi bareng divergennya yang dimaksud itu yang mana? H1 mungkin. Di H1 saya nggak lihat ada divergen. Di time frame H4 ada divergen. Oke. Kalau lihat stokastiknya ini bergerak turun ya, tapi di sini kalau kita hubungkan ke atas, nah. Oke, yang ini berarti ya. Kalau seperti ini sebenarnya kurang bagus untuk dijadikan acuan adanya divergen karena pembentukan swing high swing low-nya kurang jelas. Jadi ini cuman seperti harga cuman dia bergelombang aja dikit di sini. Tidak seperti divergennya yang di NZD JPY yang mana dia memang membentuk harga high, harga low itu jelas. Ya, harga high yang seperti ini, harga low yang seperti ini kan jelas. Jadi dia naik, turun ke sini, naik lagi, turun ke sini jelas. Tapi kalau yang ini memang terlihat seperti adanya divergen. Cuman kalau saya pribadi jarang memakai acuan yang seperti ini untuk dijadikan divergen. Ya memang harga turun memang di sini kita tahu ada garis trendline sebagai resisten, stokastik overbook itu udah cukup untuk konfirmasi kita ambil peluang sell. Jadi kita bisa entry di sini di resisten saat harga masih berada di area overbook juga itu bisa untuk entry sell ya tanpa kita harus mencari divergen. Begitu ya. Ini untuk USD JPY. Ya kalau di sini kan ini terbilangnya kan harga merambat naik dia ke sini sampai akhirnya di sini baru ini bisa dibilang harga membentuk high yang baru. Harga membentuk swing high yang baru di level ini. Yang mana harga naik lalu turun di sini. Gitu. Ini untuk USD JPY. Oke, tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Atau ada yang mau tanya dulu USD JPY? Sambil lanjut ya. Sambil lanjut lagi ke GBP USD. Nah, GBP USD seperti apa? GBP USD ini kalau dilihat dari pola pergerakan harganya, jadi harga turun ke sini, naik ke sini, lalu pergerakan harganya juga semakin mengerucut dan kebetulan minggu ini diawali dengan harga yang break resisten trendline. Di sini ada resisten trendline. Kita punya dua referensi penarikan garis. Harga sudah terkonfirmasi break resisten trendline-nya, tapi gagal lanjut naik. Harga gagal lanjut naik dan membentuk pola double top. Jadi di situ ada pola double top. Bentar, saya hapus dulu. Ada pola double top di sini. Nah, kebetulan pantulannya pas juga di area sebelumnya resisten, become support, trendline, harga naik, lalu turun lagi. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan,
ini bisa jadi awal mula harga yang untuk jangka panjangnya ini bisa jadi mulai bergerak naik lagi nih. Untuk target kenaikan bisa sampai area MA 200, jadi masih cukup kuat untuk naik ke area MA 200 atau level 1.40011. Jadi masih berpotensi naik sampai area tersebut. Karena apa? Karena kalau kita lihat price action-nya, pergerakan harganya, ya di sini harga masih bergerak turun. Ini saya petakan pergerakan harganya. Lalu di sini, nah jadi mulai di sini dia membentuk high, harga membentuk bukan high tapi low, membentuk swing low di level yang sama. Jadi swing low-nya atau harga low-nya itu tidak terbentuk di level yang lebih rendah dari low sebelumnya. Ini bisa jadi tanda antara harga mau bergerak sideways atau mulai ada tanda pembalikan tren, yang mana selanjutnya harga berhasil naik, terus ada pola double top, lalu di sini membentuk support yang baru, harga naik lagi, yang mana ini kalau kita ukur Fibonacci, ini pas nih area level 50. Nih, kalau teman-teman perhatikan 50618. Jadi pas level support. Nah, jadi untuk analisa saya, potensinya harga masih berpotensi akan lanjut naik ya. Seperti itu untuk GBP USD. Ini GBP USD. Ini ada yang mau ditanyakan lagi untuk GBP USD. Nah, ini Bos Krista Wisnu request gold, request review ulang untuk gold ya. Sabar, habis GBP USD kita coba tengok kondisi gold. Nanti kalau udah nyentuh garis resisten kita bisa entry bareng. Ini GBP USD ada yang mau ditanyakan nggak? Seperti biasa kalau major pair kita bahas semua ya yang biasanya di-share di Outlook. Oke, GBP USD udah oke juga. Kita coba lihat untuk gold lagi, kondisinya sekarang seperti apa. Belum nyentuh, tapi hampir kena ya. Kita nunggu nyentuh dulu. Untuk saat ini masih kuat naik nih, kita tunggu dulu aja. Nanti kita manfaatkan teknik H4, kita entry bareng nanti. Jadi nanti kita bisa manfaatkan salah satu teknik entry ala NS di time frame H4. Oke, sambil lanjut dulu pair lainnya. Kita atau ini teman-teman bisa pasang sell limit deh. Kita pasang sell limit bareng aja di harga disclaimer on ya, jadi seperti biasa 1828 1828 kita bisa pasang di 182880. Terus untuk stop loss-nya bisa pakai, karena sell berarti stop loss-nya di atas harga kita pasang sell limit 500 poin, berarti kita bisa taruh di 183 33 80 183 iya 183380. Terus untuk take profitnya di
bisa ditaruh di 182 3. Nah ini kayaknya udah nggak bisa pasang sell limit ya. Ini langsung eksekusi aja bisa nih malah nih. Nggak bisa. Sorry bentar. TPSL bisa dibuat 500 poin. Bentar. Ini monitor layar screen-nya kalau laptop kecil banget, saya biasanya besar jadi sedikit susah kontrolnya karena nggak terbiasa. Kita bisa taruh sini, oke. Ini udah running profit $0,9 ya. Sambil kita review market lainnya dulu. Kita tinggal aja kalau udah di setup, kita udah tinggal aja. Oke, gitu untuk gold. Sambil kita review par lainnya, tadi udah GBP USD, USD JPY, AUD USD. Kita coba lihat AUD USD. Ini kalau kita perhatikan, ini juga masih sesuai outlook juga. Harga berhasil turun. Jadi di sini kita bisa gambar downtrend channel. Jadi harga bergerak dalam kondisi downtrend untuk saat ini. Berhasil mantul turun kemarin di resisten, garis MA sebagai resisten, harga berhasil mantul turun sampai support terdekatnya. Di sini ada support trendline. Ya, harga berhasil naik lagi dan masih naik turun di area tersebut. Jadi untuk saat ini analisa saya di AUD USD, ya AUD USD ini saya masih belum dapat gambaran lebih lanjut. Ini bisa jadi sideways dulu di area ini, ya naik turun di area ini, atau bisa jadi kembali naik dulu mengejar resisten. Jadi resisten dari downtrend channelnya, baru harga turun lagi. Bisa jadi demikian. Untuk peluang saat ini belum ada peluang yang cukup bagus kalau saya lihat di AUD USD. Jadi menurut teman-teman gimana AUD USD? Atau ada yang mau ditanyakan di pair AUD USD nih? Nah ini sambil lihat goldnya sudah running profit $1,5, $1,6. Semoga nanti kena take profit deh di malam. Atau seperti biasa kita mau close profit ketika selesai live trade nggak masalah. Jadi kita entry bareng, kita close bareng juga. Kenapa nggak di zoom aja? Ya barusan tadi saya zoom. Karena memang ini layarnya kecil, jadi icon-iconnya jadi kecil-kecil semua. Jadi nggak terbiasa ya, imut-imut. Kalau online-nya di trading room enak, layarnya besar-besar, ada banyak. Oke, gitu untuk gold, untuk ini AUD USD. Untuk AUD USD dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, soal gap itu nggak selalu ditutup ya. Kalau ada gap itu tinggal kondisinya seperti apa dan gapnya itu gap karena apa. Dan saya jujur jarang sekali menggunakan acuan gap itu untuk jadi entah itu acuan entry atau sebagai target profit atau sebagai acuan untuk penempatan stop loss, itu bahkan hampir nggak pernah.
Kalau ada gap ya udah, tinggal kalau kita mau cari peluang, kita mau entry, ya ujung-ujungnya tetap kita lihat harga berada di area support atau resisten atau tidak. Terus targetnya seperti apa ya? Targetnya kalau kita sell ya berarti di next supportnya di mana? Atau kita pakai satu teknik yang memang acuannya udah jelas. Kalau kita entry di resisten, ada garis MA, kita bisa pakai 300 atau 500 poin, ya udah kita tinggal pakai acuan tersebut gitu. Jadi saya jarang memperhatikan ada gap, apalagi gapnya kecil-kecil, cuman mungkin 100 poin, 50 poin. Itu biasanya bisa jadi tidak berefek ke market. Itu ya. Ini saya pakai akun standar broker XM, sama seperti yang dipakai teman-teman juga. Saya rasa pakai akun standar juga. Sambil lanjut, ada yang belum tadi Euro USD ya. Kita coba sambil buka Euro USD ya. Euro USD ini kalau teman-teman perhatikan juga, kemarin kita sempat ambil peluang sell, take profit. Terus harga berhasil lanjut turun juga ke support terdekatnya. Di sini ada downtrend channel, harga turun pas di area resisten, harga berhasil turun, mengejar area support, berhasil memantul naik di area support tersebut ya. Nah ini jadi ini pentingnya kalau analisa teknikal itu ya, kita balik ke pentingnya ya support resisten. Dengan support resisten ya kita bisa tahu harga memantul turun di mana, ya berarti di level resisten, dan harga memantul naiknya di mana, ya di level support, kan seperti itu. Ini harga berhasil mantul turun di resisten, mantul naik lagi, ini ada support. Jadi kalau analisa teknikal ya senjata utamanya level support resisten tersebut. Tinggal kita mau manfaatkan level support resisten tersebut seperti apa. Nah tadi kebetulan saya perhatikan grup juga. Tadi di respon Bos Narko juga ya. Soal stokastik. Jadi stokastik itu bukan acuan utama kita. Kita harus hati-hati di situ. Sering saya ingatkan juga, kayaknya hampir pas live trade ya, hampir setiap live trade saya ingatkan, stokastik bukan acuan utama kita. Acuannya itu adalah support resisten. Jadi kalau kita lihat histori pergerakan harga, kita bisa pakai indikator atau alat bantu, pakai garis MA, kita tahu garis MA-nya sebagai support atau resisten. Ya disitulah acuan entry kita. Disitulah kita bisa tahu kapan harga akan memantul turun, kapan harga akan memantul naik. Nah, tinggal next-nya kita mau memanfaatkan seperti apa. Apakah kita mau memanfaatkan teknik rebound berarti pantulan, ya kita buy di support atau sell di resisten, atau teknik breakout seperti yang tadi saya jelaskan di Fire Gold. Ketika kalau breakout berarti ketika break resisten, ya nyarinya peluang buy, atau ketika break support ya berarti nyarinya peluang sell, seperti itu. Nah, stokastik ini fungsinya untuk konfirmasi peluang yang ada, apakah momen untuk entry-nya bagus apa enggak gitu ya. Ini untuk Euro USD. Ada yang mau ditanyakan Euro USD? Ambil pantau perkembangan gold, kita floating minus lagi. Saya floating minus lagi. Request NZD JPY dari Bos Rizky. Oke, siap. Kita Euro USD dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Biar nggak lompat-lompat nanti. Kalau nggak ada, kita bahas USD CHF dikit. Lalu lanjut ke NZD USD ya habis ini ya. Jadi untuk USD CHF kita bisa lihat di sini sempat sideways ya. Ini saya kasih tanda kotak aja deh. Nah, di sini sempat sideways. Nah, lalu harga berhasil break resisten, sempat
turun lagi di sini, break, sempat turun lagi sampai akhirnya harga balik naik ya. Jadi koreksi turun, naik lagi dan sideways lagi untuk sekarang. Jadi USD CHF masih dalam kondisi sideways, atau lebih tepatnya habis sideways dia break resisten, lalu harga bergerak sideways lagi. Di sideways-nya pindah tempat nih. Jadi sideways-nya kita bisa tandai range ini ya sebagai sideways. Untuk peluangnya seperti apa? Jadi untuk peluang di USD CHF di sini memang ada resisten yang cukup kuat kalau kita lihat. Jadi tidak heran juga kenapa harga tertahan untuk naik. Ya, ini sempat jadi resisten, jadi support, jadi support, jadi support, become resisten lagi di sini. Jadi harga naik turun di sini 2 kali. Nah, ini kalau misalkan harga berhasil break level resisten ini potensi masih akan lanjut naik cukup jauh, bisa jadi mengejar ke resisten berikutnya di harga hack ini ya. Ini bisa jadi referensi resisten berikutnya. Jadi potensi harga naik ke level tersebut. Atau jika harga ternyata berhasil turun lagi, ini kita bisa lihat di time frame H4 ada level support di sini di level 0.91329. Kalau berhasil turun lagi ke situ, itu bisa jadi tanda untuk pergerakan ke depannya masih kuat turun. Ya. Masih kuat turun, bahkan bisa jadi break harga low ini ya, support ini bisa jadi ditembus dan bisa jadi lanjut turun cukup jauh. Ini untuk USD CHF. Jadi gambaran saya USD CHF seperti itu. Tapi nanti peluangnya ini ada support, kita bisa entry di garis MA sebagai support, tunggu konfirmasi stokastik. Kalau stokastik masih di area overbought berarti peluangnya kurang bagus, jadi kita tunggu aja next pergerakannya seperti apa. Cuman untuk saat ini karena harga masih cenderung bergerak sideways juga, terjebak di antara garis MA juga, naik turun di area tersebut. Untuk saat ini saya nggak akan ambil peluang karena menurut saya peluangnya kurang bagus juga di USD CHF. Jadi coba saya clearkan dulu. Nah, ini area support resistennya kita bisa lihat bareng. Di sini ada seperti ini ya untuk USD CHF. Ini memang masih naik turun di area support resisten. Oke, seperti itu USD CHF. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut nih ke request tadi. Enggak cuma Bos Rizky, kayaknya ada beberapa yang request NZD USD. Kita lanjut bahas NZD USD ya. NZD USD. Lihat ada peluang apa nih NZD USD, teman-teman coba mungkin teman-teman sharing dulu atau Bos Rizky mau sharing nih. Lihat ada peluang apa kira-kira di NZD USD. Ada peluang sell karena ada divergen. Oke, saya tampung dulu. Dari Bos Edi, sharing nih ada peluang sell di NZD USD. Kenapa teman-teman menganggap kondisi sekarang ini ada peluang sell? Saya sebenarnya agak penasaran juga kenapa peluang sell.
Kalau saya lihat sekilas untuk sekarang, saya nggak melihat ada peluang. Begitu saya buka kondisinya seperti ini, saya nggak lihat ada peluang. Nah mungkin yang saya nggak tahu ya kenapa ini kok kompak banget dari bos. Ini ada inisial DP, terus ada bos dari, terus ada dari bos Edi. Semuanya bilang peluang sell. Nah, jadi saya ingin tahu dulu kenapa ada peluang sell. Karena ini alasannya bos dari tadi ada peluang sell karena ada pola double bottom dan mendekati MA 200 tapi ada divergen. Nah, ini maksudnya gimana nih? Jadi gini, kalau double bottom ya kalau ada pola double bottom itu potensinya harga naik. Bukan sell. Jadi kebalik. Oh, maksudnya naik dulu baru turun gitu ya. Berarti untuk peluangnya saat ini pantau dulu biar naik dulu gitu ya. Jadi bingung kan? Iya, saya jadi bingung nih maksudnya gimana nih. Jadi kalau ini, jadi saya gantian saya yang sharing ya, NZD USD. Kalau saya lihatnya, ini kita bisa kasih tanda di sini sebagai area resisten, di sini sebagai support. Jadi secara keseluruhan saya melihatnya kondisi sekarang ini masih bergerak sideways. Nah, kalau dari price actionnya sebelumnya itu ada pola double top malahan. Di sini double topnya. Nah, ini kalau mau dibilang divergen di double top ini bisa. Bentar, saya tandai biar lebih presisi. Jadi kita kasih tanda seperti ini, kita mau bilang ada divergen ya karena di sini harga high-nya kan rata. Ya, kita punya high yang terbentuk di level yang sama sementara stokastiknya ini jelas-jelas turun. Nah, ini bisa jadi divergen. Dan ini polanya double top. Ya, double top diikuti di sini ada pola shooting star. Nama polanya shooting star, saya baru ingat kalau case-nya seperti ini ya. Ini saya bisa zoom in jadi teman-teman bisa lihat. Nama polanya ini pola candlestick-nya yang kecil ini. Nah, ini namanya pola shooting star yang mana pola shooting star ini ketika terbentuk di area resisten dan di akhiran pergerakan bullish, jadi habis bergerak naik ada shooting star ini terbentuk di resisten, ini bisa jadi tanda harga bergerak turun. Dan kebetulan di sini berhasil membentuk pola double top, jadi harga membentuk pola double top. Nah, nyampe area support dari bisa dibilang dari range pergerakan sideways-nya harga naik lagi. Harga berhasil naik lagi. Ya, jadi kalau saat ini peluangnya ya saya belum lihat ada peluang yang cukup bagus untuk entry karena saya sendiri lihatnya tidak ada acuan support maupun resisten yang cukup kuat. Jadi kalau kita mau sell, kita harus bertanya ke diri kita sendiri alasan entry-nya apa. Ya, yang paling penting itu untuk trading itu ketika kita mau entry, alasan entry-nya apa? Jadi kita punya alasan entry-nya dulu. Baru selanjutnya kita harus punya planning atau trading plan. Kita mau exit point-nya seperti apa juga. Jadi nggak cuman asal entry, kita punya alasan yang jelas, kita juga punya exit plan yang jelas. Jadi keluar masuk market itu harus jelas. Nah, kalau sekarang ini lebih baik tunggu ke garis MA sekalian. Yang warna kuning ini, MA 200 sebagai resisten. Kita ambil peluang sell di situ masih cukup bagus. Tapi kalau sekarang belum ada peluang yang bagus ya, apalagi ada divergen karena di sini saya nggak lihat ada divergen. Ya.
Jadi nggak ada divergen dan kalau saya lihatnya di sini nggak ada, kalau di daily mungkin ya, nah, di daily juga tidak ada pola double bottom. Jadi untuk saat ini belum ada peluang yang cukup bagus di NZD USD. Gitu, ada yang mau ditanyakan untuk NZD USD? Ini masih berpotensi akan lanjut naik sih. Jadi kita bisa cari peluang sell di area ini. Minta tolong di-share untuk setting MA dan stokastik. Sudah saya share untuk settingan MA dan stokastik. Jadi sebelum teman-teman join ke grup, settingannya sudah ada versi lisan, bahkan ada versi tulisannya ada, versi videonya juga ada. Nah, tinggal teman-teman memperhatikan hal tersebut atau enggak. Coba diperhatikan dulu karena di situ sudah tertulis lengkap, bahkan ada panduan settingnya untuk yang di PC atau MT4 laptop PC maupun yang MT4 HP. Jadi ada dua video berbeda, masing-masing ada MT4 PC dan MT4 HP ya. Coba diperhatikan dulu, nanti kalau memang benar-benar nggak nemu, nanti akan saya share ulang di channel biar yang lainnya juga dapat informasinya. Gitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau indikator MA stokastik ini saya pakai indikator settingan ala NS ya. Jadi indikator default, tidak ada yang dirubah-rubah lagi. Kita coba lihat kondisinya di gold deh. Dia masih tertahan di garis MA ya sebagai resisten. Nah ini salah satu saya entry, sementara mungkin beberapa dari teman-teman yang masih istilahnya masih belum bisa benar-benar percaya akan teknikal, atau bisa jadi memang tekniknya teman-teman pakai fundamental, itu nggak masalah, tidak ada yang salah selama memang teknik tersebut bisa memberikan profit untuk kita. Saya rasa itu nggak masalah ya. Tapi kalau saya pribadi memang mau ada news besar sekalipun itu saya jarang memperhatikan news untuk sekarang ini. Kalau dulu-dulu awal trading saya kadang masih lihat ya. Jadi ketika ada peluang sell di market, saya analisa teknikal, saya tetap lihat fundamentalnya seperti apa. Sementara untuk poin sekarang ini ya udah cukup lama juga saya memang benar-benar full teknikal. Jadi mau ada isu nanti jam 7 malam, jam 8 malam ada news besar, ya kalau saya lihat di market ada resisten ya saya sell. Kalau saya lihat di market ada support ya saya buy. Itu sesederhana itu untuk alasan entry-nya kalau pakai teknikal. Nah ini ada sharing juga dari Bos Rizky. Kalau pakai teknikal plus fundamental malah jadi bingung. Iya, jadi gini, yang bikin kita bingung itu karena apa? Karena semua kita pelajari tapi tidak ada yang kita kuasai. Itu yang bikin kita bingung. Tapi kalau misalkan memang kita menguasai teknikalnya, kita tahu cara nyari support resisten, kita tahu support resisten yang kuat yang seperti apa, oke, kita tahu teknikal dan kita bisa analisa teknikal, kita menguasai analisa teknikal. Ketika kita ingin mempelajari fundamental, saya rasa nggak ada salahnya, dan kalau memang sudah mengerti teknikal, seharusnya dari segi fundamental kita pelajari dan kita kuasai itu, seharusnya nggak bikin bingung. Tapi ada juga yang memang dapat informasinya kadang dari fundamental itu setengah-setengah. Taunya baca fundamental atau baca rilis data ekonomi atau biasa disebut news, itu bacanya cuman taunya oh kalau merah berarti mata uangnya melemah, kalau hijau mata uangnya menguat. Nah, kalau bacanya seperti itu dipadukan dengan teknikal, yang mana teknikalnya pun mungkin masih belum ngerti support resisten, ya saya rasa pasti akan bingung gitu. Pasti akan bingung mau sell apa mau buy gitu.
terus mau pakai acuan yang mana. Jadi bertanya-tanya yang mana yang lebih benar. Biasanya jadi seperti itu. Jadi diusahakan nanti minggu ini di hari Jumat kita reschedule untuk pembahasan yang minggu lalu sempat tertunda, bahas sudah soal fundamental juga. Jadi kalau minggu kemarin memang dari tim NS-nya sendiri banyak yang tidak sehat, jadi memang terkendala kesehatan, makanya ditiadakan dulu untuk sesi sharingnya. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau bahas pair lainnya mungkin? Mau bahas pair apa? Silahkan request. Kita bahas 2 pair lagi. GB pas banget saya bilang 2 pair, langsung ada 2 pair untuk dianalisa ya. Requestnya pas banget. Oh iya, tadi ada CAD JPY, sorry. Oke, kita bahas 3 pair lagi, nggak masalah. Karena tadi CAD JPY saya lihat ada yang request ya. Requestnya udah dari tadi. Oke, sudah habis minum, agak lega tenggorokan. Kita coba lihat GBP CHF dulu. Ada peluang apa GBP CHF? Kita lihat H4. Ini jelas kelihatan ya kalau kondisi kayak gini, ini pergerakan harga yang ya memang pergerakan harganya cenderung sideways. Ya, kelihatan jelas cenderung sideways. Terus untuk peluang, jadi kalau bahas peluangnya untuk saat ini bisa ambil peluang sell ini cukup bagus. Karena kalau kita perhatikan pergerakan terkininya, di sini ada harga high yang semakin turun. Di sini sebelumnya jadi support yang cukup kuat. Nah, jadi support become resistant. Ini potensial jadi untuk saat ini jadi resisten yang cukup kuat juga. Jadi kalau analisa saya ini potensi harga akan bergerak turun. Ya, jadi harga berpotensi akan bergerak turun. Paling dekat sampai mana? Ya kita bisa pakai bantuan Fibonacci, kita bisa ukur seperti ini. Kita bisa ukur seperti ini, dari sini ke sini, dari low sebelumnya ke high terkininya, dengan asumsi di sini akan membentuk high yang baru. Kita bisa tarik garis dari kiri ke kanan. Kita dapat level 618. Ini bisa dijadikan sebagai target terdekatnya. Jadi kalau memang harga lanjut naik, ya potensi level tersebut jadi support, harga lanjut naik. Kalau lanjut turun, ya bisa jadi menembus level low sebelumnya. Dan sebagai target bisa kita jadikan 1618 sebagai target penurunan harga. Seperti itu. Ini untuk GBP CHF. Cuman kalau mau entry sekarang, peluangnya entry sekarang. Jadi stop loss-nya bagusnya ditaruh di harga high sebelumnya. Ya, target profit bisa di area 618 tadi atau di harga low sebelumnya. Jadi setup-nya kurang lebih seperti itu kalau mau ngambil peluang entry. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan? GBP CHF.
sambil lanjut ke CADJPY ya. CADJPY. Nah, kalau seperti ini saya bisa bilang ini udah kurang bagus kalau kita jadikan acuan Head and Shoulder lagi, karena sebelumnya memang ada penurunan di sini, tapi harga naik lagi, ada candle bullish, yang mana saat ini bisa dibilang sideways dengan risk yang cukup kecil, sidewaysnya di sini. Jadi kalau trennya masih downtrend, kita bisa lihat trennya masih downtrend. Masih ada kemungkinan harga akan bergerak turun dan membentuk pola head and shoulder, itu bisa jadi. Ini kalau lihat di daily, harga saat ini bisa saya bilang masih terjebak di area support resisten yang cukup kuat juga. Sebelumnya jadi resisten, jadi support, lalu ini udah break. Nah, dan masih cenderung bergerak sideways di area ini. Bisa jadi harga naik dulu. Bisa jadi harga naik dulu ke 618 Fibonacci, harga naik ini ya, baru turun lagi. Tapi untuk peluangnya CADJP masih jangka panjang masih berpotensi akan bergerak turun. Itu untuk analisa saya CADJPY. Tinggal ini untuk daily, tinggal nanti mungkin dia 4-nya ada konfirmasi nggak, mungkin bisa nyari peluang ketika harga nyentuh garis MA sebagai resisten, baru kita ambil peluang sell. Gitu CADJPY. Sambil kita lanjut, tadi ada AUDJPY. AUDJPY sudah ada belum nih di listnya ini? AUDJPY. Untuk AUDJPY mungkin tadi ada yang request karena melihat di sini seperti ada pola head and shoulder mungkin ya, mirip kayak CADJPY. Tapi saya rasa ini udah bisa dibilang gagal terbentuk karena harga naik lagi. Jadi cenderung ke pergerakannya untuk saat ini itu sideways. Masih belum jelas harga akan lanjut naik atau lanjut turun. Karena di sini sendiri itu memang area support yang cukup kuat. Karena bisa teman-teman lihat sebelumnya drop jauh. Nah, drop jauh tertahannya di level ini. Ini bisa menjadi level support yang cukup kuat ya. Bisa kita jadikan acuan support yang cukup kuat. Di sini naik lagi, di sini naik lagi, dan untuk saat ini masih sideways. Kalau dari tren masih downtrend, harga masih bergerak dalam kondisi downtrend. Lalu untuk kita bisa lihat di daily. Untuk daily di sini ada support. Ya, kita bisa lihat di sini ada support yang cukup kuat. Case-nya mungkin mirip CADJPY. Kalau analisa saya, potensi untuk kedepannya harga masih kuat turun. Bisa jadi harga naik dulu. Ini kalau kita bisa gambar garis trendline bisa seperti ini. Bisa jadi naik dulu sebelum lanjut turun. Tapi untuk jangka panjang masih kuat untuk turun. Untuk analisa saya.
Gitu untuk AUDJPY. Sambil saya cek komen ya. Body dengan candle tipis itu artinya apa? Tinggal candlestick-nya seperti apa dulu. Body ketika bodinya tipis itu bisa jadi menginformasikan pergerakan harga yang sideways. Jadi kekuatan antara buyer dan seller itu sama kuat. Sehingga apa? Sehingga mungkin harga high, harga low, harga open dan harga close-nya itu berada di area yang sama atau area yang mirip. Oke, sama-sama dari Bos Kevin nih. Terima kasih untuk AUDJPY. Amin dari Bos Abdul nih. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu juga untuk teman-teman. Jadi bukan untuk tim NS juga. Karena nggak enak banget ya. Mungkin dari teman-teman sini sambil sharing ya. Sambil sharing mungkin dari teman-teman ada yang pernah kena COVID-19 nggak? Mungkin dari, kalau saya pribadi mungkin dari fisik nggak begitu capek ya, nggak begitu sakit, tapi dari ini ya yang nggak enak itu indera penciuman sama indera perasanya itu hilang. Jadi mau makan apapun itu rasanya aduh, rasanya nggak enak banget. Rasanya sama aja kayak makan nasi putih. Nah ini dari Ganis Dewantoro, saya sekarang lagi COVID. Sama. Sorry. Nah dari Bos Yusef nih cenderung ke asin, kalau saya hambar semua. Nggak ada asin-asinnya sama sekali. Ternyata banyak juga ya yang pernah ya. Ya syukur kalau sudah pernah kena dan sehat. Semoga ada antibodi terbentuk situ, jadi nggak gampang kena virus lagi. Mulai nih aneh-aneh. Pakai Smadaf biar virusnya nggak masuk ya. Padahal Smadaf itu antivirus untuk ini, untuk laptop ya, untuk perangkat lunak. Nah ini udah kurung diri duluan, Bos Sebastian. Sebenarnya kalau saya pribadi itu juga mengurung diri dalam artian nggak kemana-mana juga sebenarnya. Cuman di trading room, terus makanan juga GoFood terus, tapi tetap aja kena. Saya kurang tahu juga, mungkin pas perjalanan dari trading room ke kos mungkin ya kena terpapar COVID itu, saya juga kurang tahu. Sudah hati-hati sebenarnya, sudah hati-hati, sering pakai alkohol juga untuk bersihin tangan, tapi tetap kena. Terus yang request tadi ada apa lagi yang belum ya? Ada ada fire oil, oke. Ada fire oil. Ini kalau udah requestnya aneh-aneh, ini biasanya ada yang nyangkut. Coba deh, show all. Analisa terakhir saya untuk oil, nah balik dia balik pas memantul di area support ya. Jadi ini jelas banget kena support, langsung mantul naik lagi.
trennya masih uptrend, jadi kita lihat tren dulu seperti biasa. Yang paling penting trennya masih uptrend. Jadi kalau mau hold jangka panjang ya holdnya jangan yang counter trend. Kita bisa tarik garis seperti ini. Kita lihat pas MA 200 ini ya, pas di mana ini. Nah, kalau diukur Fibonacci dia nggak dapat level yang cukup bagus. Jadi kalau ditanya peluangnya masih cukup bagus untuk jangka panjang, nyari peluang buy karena tren masih naik, belum ada tanda akan mengalami penurunan lebih lanjut. Di daily juga harga terus-terusan merambat naik pelan-pelan di sini. Mungkin kemarin sempat turun cukup jauh ini ada efek dari news ya, rilis data ekonomi, mungkin memang ada lonjakan harga, tapi setelah itu kembali ke tren terkininya. Pas di support harga balik mantul naik, lalu untuk sekarang balik bergerak dalam kondisi uptrend. Ada yang nyangkut nggak nih yang sharing oil? Maksudnya oil ikut USD juga itu gimana ya? Dari Bos Dery nih. Tanya, oil itu ikut USD, maksudnya gimana nih? Untuk saat ini malah masih potensi naik ya, memang trennya naik. Terus kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ada pola inverse head and shoulder, ini bisa jadi inverse head and shoulder, harga naik, dia break neckline, ini koreksi turun, potensinya masih akan lanjut naik. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi untuk saat ini peluangnya saya lihat belum ada peluang bagus untuk entry, jadi lebih baik tunggu dulu, bisa jadi tunggu ke support, mungkin harga turun dulu ke garis MA sebagai support, kita bisa entry buy di situ. Tapi kalau sekarang ini kita mau buy, saya rasa sudah terlambat, jadi peluangnya tidak cukup bagus untuk ambil peluang buy. Begitu untuk oil, ada yang mau ditanyakan?
Kalau oil, ya oil. Jadi kalau misalkan mau lihat rilis data ekonomi atau news, itu kan biasanya ada sendiri yang memang membahas oil. Jadi naik turunnya tidak 100% dipengaruhi oleh USD ya. Tinggal ketersediaan atau permintaan oilnya seperti apa. Oil itu bukan oli ya, tapi oil itu minyak. Ada yang tanya, fire oil itu apa? Oil itu minyak. Jadi kita juga bisa melakukan transaksi jual beli di minyak. Tidak cuman per forex, cuman oil ini memang nilai transaksinya, minimal transaksinya itu besar. Satu lot, nggak bisa kurang. Kita nggak bisa trading pakai 0,01 lot. Oke, ada request analisa lagi nggak? Nah, ini ada masukan dari Bos Kolis nih. Minum vitamin herbal dicampur air kelapa hijau campur madu. Wah, jadinya es degan nanti. Campur air kelapa hijau campur madu, kasih es, maknyus. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kita mau bahas apa? Kalau nggak ada, kita balik ke gold ini. Mana tadi kita ngambil satu transaksi di gold. Kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, masih tertahan ya di area resisten. Mulai ada candle bearish, jadi harga mulai bergerak turun. Sebenarnya ini bisa di hold aja, kita hold sampai kena TP atau SL, karena tadi saya bilang sebelum berakhir nanti kita bisa TP bareng, cuman kondisinya ini baru running sekitar 100 poin, baru aja running profit. Jadi kalau seperti ini kita mau TP terlalu cepat agak sayang ya, karena masih potensi akan bergerak turun. Silahkan teman-teman, tinggal mau di TP atau mau di hold sesuai TPSL. Tapi lebih baik saran saya ini di hold sesuai TPSL aja. Kita lihat pergerakan harganya nanti malam, oke? Oke, satu pair lagi deh, boleh. GBP CAD. Lihat ada peluang apa nih di GBP CAD? Karena kalau seingat saya sempat lihat peluang di pair GBP, itu pasangan mata uang yang ada GBP-nya itu cenderung bergerak sideways. Jadi, nah ini. Jadi peluangnya, lihat ada peluang apa? Kalau saya di sini nggak lihat ada peluang yang cukup bagus karena harga masih bergerak sideways. Peluang yang bagus ya kita bisa ambil peluang sell di resisten, dan ini harga udah turun sekitar 400 poin. Jadi kalau mau entry sekarang ya bisa dibilang udah terlambat. Sebelumnya ada peluang buy, ada garis MA, kita bisa manfaatkan salah satu tips entry ala NS di time frame 4. Jadi trending jauh, kita bisa entry di
support terdekat, harga naik, kita pakai acuan 300 poin, ini udah di sini aja udah naik 400 poin, jadi ini case-nya kena take profit. Lalu harga masih naik turun di sini, masih sideways. Jadi kalau ditanya peluang ya belum ada peluang yang cukup bagus kalau analisa saya. Bisa buy di support atau sell di resisten kondisi sideways, atau tunggu harga break support maupun resisten dulu baru cari peluang entry, oke? Seperti itu. Kemarin lihat sell. Kalau peluang sell saya rasa kalau lihat di H4 ya, pergerakan harga cenderung sideways seperti ini dan tren terkininya uptrend, lebih baik tidak counter trend ya. Oke, begitu dulu. Goldnya kondisi terakhir running 1,5 dolar. Semoga setelah ini kena take profit. Silahkan kalau yang mau take profit karena sudah running profit ya, bisa di take profit. Oke? Begitu dulu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join dari awal sampai akhir. Semoga hari ini kita take profit lagi live trade-nya. Dan semoga sharingnya bermanfaat malam hari ini, bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih juga ini dari teman-teman ya, terima kasih juga. Semoga saya lekas sehat juga biar lebih maksimal lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut sharing di grup. Saya pamit undur diri dulu. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.